Agama Islam setelah berkembang pesat di wilayah Jazirah Arab, kemudian agama ini merambah ke Asia lain, terutama di wilayah Asia Tenggara, yang mana agama Islam pertama kali masuk ke kawasan Vietnam dan Kamboja melalui pedagang-pedagang dari Jazirah Arab, membawa ajaran baru yang menyebar di sepanjang pesisir Asia Tenggara, seperti halnya di Indonesia. Penyebaran Islam di Vietnam dan Kamboja juga sangat dipengaruhi oleh kedatangan para pedagang tersebut. Namun, meski dua negara ini, umat Islam telah lama ada, praktik dan ajaran Islam di masing-masing wilayah memiliki variasi yang mencolok, terutama di kalangan komunitas Muslim Cham. Mereka memiliki tradisi Ramadan versi mereka sendiri, yaitu tidak melakukan puasa, tetapi meditasi 3 hari tanpa bicara. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Dan itu berjalan berabad-abad lamanya. Apakah itu kesalahan dari penyebar agama yang awal? Atau mereka melencengkan syariat-syariat yang telah mereka terima? Atau ada hal lain yang mengharuskan mereka mempertahankan agama Islam dengan cara seperti itu agar bisa bertahan dari tekanan-tekanan yang lain? Islam mulai dikenal di Kamboja pada abad ke-11 Masehi, ketika pedagang-pedagang Muslim berperan penting dalam pemerintahan Kerajaan Champa. Setelah kerajaan tersebut runtuh, sebagian besar kaum muslimin melarikan diri ke wilayah yang lebih aman termasuk Kamboja. Saat ini, komunitas Muslim Kamboja terpusat di beberapa kawasan, seperti Phri Kampia, Phri Chiang, Kampot, dan ibu kota Phnom Penh yang dihuni sekitar 30.000 orang Muslim. Menurut Asep Ahmad Hidayat, dalam bukunya Sejarah Sosial Muslim Minoritas di Kawasan Asia, ada 2 kelompok besar umat Islam di Kamboja. Pertama, kelompok Muslim yang berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Hadis dan berkembang di kota-kota besar. Dan yang kedua, kelompok Muslim Cham yang mempertahankan tradisi Islam kuno dan budaya etnis mereka. Komunitas Muslim Cham yang banyak berada di wilayah Vietnam terkenal dengan perbedaan dalam ajaran dan praktik ibadahnya. Dalam tradisi mereka, bulan Ramadan atau mereka sebut dengan ramuan tidak dipahami sebagai waktu untuk berpuasa, melainkan sebagai pelatihan bagi pemuka agama, persiapan kematian dan penyucian. Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman Ramadan yang berlaku di dunia Islam pada umumnya. Dalam perayaan Ramadan, Muslim Cham biasanya mengadakan tradisi khusus, yakni menyajikan nampan berisi makanan untuk pemuka agama yang datang ke masjid. Para pemuka agama ini kemudian menjalani meditasi selama 3 hari tanpa berbicara, makan, atau minum. Setelah masa tersebut, mereka melanjutkan dakwah selama 15 hari di masjid, yang menurut mereka adalah periode utama dari bulan Ramadan, yang dia anggap tidak berlangsung selama 30 hari. Uniknya, Muslim Cham juga tidak melaksanakan sholat 5 waktu, sebagaimana umat Muslim lainnya, melainkan hanya menunaikan sholat Jumat untuk menggantikan kewajiban selama 5 waktu mereka memiliki perwakilan yang disebut acar. Perbedaan ajaran Islam yang dianut oleh Muslim Cham, yang dikenal sebagai Bani Islam Cham, disebabkan oleh terputusnya proses Islamisasi di wilayah Champa. Sejak abad pertengahan, terjadi pertempuran dan isolasi politik yang menghambat penyebaran Islam, sehingga menyebabkan ajaran yang diterima oleh masyarakat Cham menjadi tidak utuh. Riset oleh Jai Willoughby dalam bukunya The Cham Muslim of Vietnam menyebutkan bahwa isolasi politik Champa dan ketidakselarasan dalam penyebaran ajaran Islam menyebabkan kelompok Cham Bani memiliki ajaran yang berbeda, yang pada gilirannya mengakibatkan mereka terpinggirkan oleh komunitas Muslim lainnya. Meskipun demikian, upaya dari para ulama untuk meluruskan ajaran Islam di kalangan Muslim Cham terus berlangsung hingga saat ini.
Perbedaan ajaran Islam yang terdapat di kalangan Muslim Cham di Vietnam dan Kamboja menunjukkan keragaman dalam praktik beragama yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan isolasi politik. Meski mengalami perbedaan dengan mayoritas umat Islam di dunia, komunitas ini tetap mempertahankan tradisi mereka yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Prière quotidienne n'est jamais suivie par les Cham Bani. Bagaimana kita menyikapi Muslim Cham yang seperti itu? Apakah kita harus menghakimi mereka bahwa mereka adalah kafir atau murtad? Padahal di sisi lain dapat kita ketahui mereka melakukan seperti itu karena keterputusan ilmu yang diperoleh mereka. Keterputusan ilmu inilah yang kemudian menyebabkan mereka salah paham dalam hal praktek ibadah dan hal spiritual, karena disebabkan oleh faktor-faktor kekuasaan, perebutan kekuasaan politik yang menjadikan mereka kurang memahami Islam secara utuh. Dari sini kita tidak bisa menghakimi mereka serta-merta mengatakan mereka adalah murtad dan wajib diperangi, karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka seperti itu. Bagaimanakah menurut kalian mengenai Muslim Cham ini? Silakan kalian komen di bawah dan saling mengeluarkan pendapat kalian masing-masing dengan sopan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini jika kalian menyukai konten-konten channel ini. Dan semoga bermanfaat.